Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaiza Hairunisa Al-Kubro. Dari program studi meteorologi akan memaparkan mengenai tugas akhir saya yang berjudul modifikasi metode geomorfologi flat index menggunakan parameter curah hujan. Selama dua dekade terakhir di Bandung telah tercatat 261 kejadian banjir dengan dampak kerusakan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Maka dari itu dibutuhkan mitigasi untuk menanggulangi dampak tersebut, salah satunya berupa pemetaan bahaya banjir, seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah sebelumnya. Namun, pemetaan bahaya banjir menggunakan model hidrologi dan hidraulik sangatlah sulit karena adanya keterbatasan data. Maka dari itu, pada tahun 2015, Manfreda dan kawan-kawan membuat sebuah prosedur yang lebih sederhana yang disebut Geomorfologi Flat Index atau GFI. Metode ini hanya mempertimbangkan faktor topografi dalam memetakan kerawanan banjir. Namun, Collier menyatakan bahwa distribusi spasial dan waktu dari curah hujan menjadi faktor utama dari terjadinya banjir. Dari itu, tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan metode GFI yang telah dimodifikasi dengan memasukkan parameter curah hujan dengan wilayah kajian Das Citarum Hulu dan Das Ciliwung. Kedua daerah ini memiliki topografi dan karakteristik hujan yang berbeda. Untuk parameter hujan akan dihitung per hujan rencana menggunakan metode Gumbel, di mana hujan rencana adalah hujan dengan periode ulang tertentu. Berdasarkan SNI 2415 tahun 2016, hujan rencana sama dengan rata-rata hujan ditambah standar deviasinya dikalikan dengan faktor koreksinya. Sedangkan untuk GFI, berdasarkan Manfreda di tahun 2015, persamaannya adalah GFI sama dengan ln HR per H. Berikut merupakan ilustrasinya, di mana H merupakan perbedaan ketinggian antara elemen terdekat dengan daerah aliran sungai, sedangkan HR merupakan variabel kedalaman air dengan perbedaan elevasi H. Untuk GFI konvensional, HR akan dihitung menggunakan rumus B dikali AR pangkat N, di mana B merupakan faktor skala berdasarkan dam yang digunakan, AR merupakan luas area jaringan sungai yang terhubung dengan lokasi yang diuji, sedangkan N merupakan eksponen yang telah dikalibrasi berdasarkan area studi. Namun, untuk GFI modifikasi, HR menjadi B dikali VR pangkat N, di mana VR merupakan volume hujan rencana. Untuk hujan rencana, alur perhitungannya adalah data curah hujan akan dicari hujan maksimumnya, lalu dihitung hujan rencana untuk periode ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Maka dihasilkan hujan rencana di setiap periode ulang dengan durasi 24 jam di kedua das. Lalu untuk perhitungan GFI konvensional, input utamanya adalah data dam, di mana nantinya akan dihasilkan data fill, flow direction, dan flow accumulation yang akan dijadikan input GFI. Setelah itu akan dihasilkan ketinggian genangan, dan ketinggian genangan tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan Perka BNPB tahun 2012, di mana banjir adalah ketinggian di atas 0 sampai 0,75 untuk bahaya rendah dan 1,5 sampai 3 meter untuk bahaya tinggi. Maka dihasilkan peta indeks bahaya banjir. Sedangkan untuk GFI modifikasi yang membedakan adalah karena parameter HR diganti dengan volume hujan, maka hujan periode ulang yang dihasilkan dimasukkan ke dalam perhitungan flow accumulation sebelum dijadikan input ke dalam perhitungan GFI. Nantinya, ketinggian genangan yang dihasilkan akan diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti GFI konvensional. Berikut merupakan hasil dari hujan rencana. Dapat dilihat untuk hujan rencana periode ulang 100 tahun Jawa bagian barat, area yang dekat dengan laut memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan area yang jauh dari laut. Maka dari itu dapat dilihat pula untuk Das Ciliwung, hujannya lebih tinggi dibandingkan Das Citarum Hulu untuk periode ulang 100 tahun, dan begitu pula dengan periode ulang lainnya. Berikut merupakan hasil kalibrasi. Sebelum melakukan perhitungan GFI perlu dilakukan kalibrasi. Namun karena tidak adanya peta kalibrasi atau data kalibrasi yang cukup baik di daerah studi yang dilakukan, maka diperlukan kalibrasi secara manual seperti yang saya lakukan. Di sini saya mengoverlay peta rendaman banjir dengan GFI di Das Citarum Hulu.
Maka setelah saya melakukan kalibrasi secara manual, saya akan menggunakan koefisien 0,2 untuk semua percobaan saya. Berikut merupakan hasil GFI konvensional di Das Citarum Hulu dengan luas bahaya 32.000 hektar. Daerah yang memiliki potensi bahaya banjir paling besar ada di Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Begitu pula dengan GFI modifikasi, di mana area tersebut memang area yang lebih rendah dan memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Lalu berikutnya adalah GFI konvensional untuk Das Ciliwung dengan luas bahaya 3.200 hektar. Daerah yang memiliki potensi bahaya banjir paling tinggi yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Depok, di mana area tersebut memang lebih rendah dan memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bogor. Lalu untuk GFI modifikasi periode ulang 100 tahun hasilnya sama, daerah yang memiliki potensi bahaya banjir paling tinggi yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Depok dengan luas bahaya 3.900. Lalu berikutnya adalah luas bahaya. Berikut merupakan tabel luas bahaya GFI untuk Citarum dan Ciliwung di GFI konvensional dan GFI modifikasi untuk periode ulang 2 tahun hingga 100 tahun. Lalu berikut adalah tabel presentasi beda luas bahaya GFI modifikasi dan konvensional, di mana yang pertama adalah daerah Das Citarum Hulu dan yang kedua adalah Das Ciliwung. Dapat dilihat untuk presentasi bahayanya periode ulang 2 tahun GFI modifikasi Das Citarum Hulu nilainya minus, maka dia lebih rendah dibandingkan dengan luas bahaya GFI konvensionalnya. Maka GFI modifikasi lebih tinggi dibanding GFI konvensional di Das Citarum Hulu mulai dari periode ulang 5 tahun, sedangkan untuk Das Ciliwung GFI modifikasi lebih luas bahayanya dibanding konvensional mulai dari periode ulang 50 tahun. Terlihat pula di grafik luas bahayanya, di mana GFI modifikasi periode ulang 2 tahun hingga 100 tahun dan konvensional merupakan ada di baris X, dan untuk luas bahayanya ada di sumbu Y. Itu kesimpulannya, GFI modifikasi memiliki hasil yang tidak jauh berbeda dengan GFI konvensional, terutama untuk volume hujan pada periode ulang 50 dan 100 tahun. Lalu yang kedua, perbandingan luas bahaya antara GFI modifikasi semua periode ulang dan konvensional di Das Citarum Hulu pada periode ulang lebih dari 5 tahun, luas bahayanya lebih besar dibandingkan GFI konvensionalnya. Sedangkan di Das Ciliwung, GFI modifikasi pada periode ulang 50 tahun dan 100 tahun, luas bahayanya lebih besar daripada GFI konvensional. Maka terlihat bahwa untuk kedua wilayah dengan kelebatan volume hujan yang berbeda dan jenis topografi yang berbeda memiliki reaksi yang berbeda pula terhadap GFI modifikasi. Lalu kesimpulan ketiga, GFI modifikasi dapat dijadikan solusi atas sulitnya mendapatkan data kalibrasi untuk menentukan faktor skala N di area studi karena karakteristik curah hujan di setiap daerah berbeda. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.